AST 2360 Ketulusan, Istana Surgawi pindah ke Crystal City. Segalanya menjadi tenang dan Kaisar Air dengan cepat membersihkan sisanya. King Sui, di sisi lain, tidak ada hubungannya. Dia memutuskan untuk bersantai selama beberapa hari, minum anggur, menggoda wanita, menjalani kehidupan yang baik. Kaisar Air telah memperlakukan King Sui berkali-kali dalam pesta keluarga kecil. Hanya ada begitu banyak anggota keluarga Nalan, yang semuanya berhubungan langsung dengan Kaisar Air. King Sui dan Nalan King juga hadir. Di mata Kaisar Air, King Sui sudah menjadi menantunya. Namun, Nalan King masih dikenal sebagai seorang janda, sehingga sampai batas tertentu, Kaisar Air dan keluarganya merasa bahwa itu adalah pernikahan di luar. Bagaimanapun, King Sui masih sangat muda, dan lebih kuat sehingga sepertinya dia keluar dari liganya. King Sui tidak melamar sementara Kaisar Air juga tidak berani menyetujui pernikahan, karena dia tidak memiliki kualifikasi. Itu bukan kesenjangan dalam status, tetapi ada terlalu banyak komplikasi. King Sui selalu tinggal di istana Nalan King, berhubungan dengannya dari siang hingga malam. Untuk orang yang luar biasa seperti itu, dia telah melihat banyak keindahan. Namun, pria memang seperti ini, apalagi tanpa wanita yang mengaturnya. Sulit untuk mengendalikan dorongan begitu seseorang menjadi laki-laki. Orang-orang yang ingin memuaskan dorongan mereka bisa menahannya selama 1 atau 2 tahun. Namun, menjadi pria sejati akan membuat dorongan seseorang tidak terkendali dan bahkan menghancurkan kehidupan. Periode waktu ini membuat Nalan King sangat bahagia. Bebannya hilang dan dia jauh lebih santai, dengan dunia yang tampak jauh lebih menyenangkan. King Sui, aku sangat senang. Nalan King berkata kepada King Sui setelah melihat sekelilingnya dan langit biru. Iya, ini ketiga kalinya kamu mengatakannya, kata King Sui sambil tersenyum. Aku hanya senang. Kenapa kamu begitu kesal? Nalan King memelototi King Sui, tidak senang. Bagaimana aku bisa kesal padamu, kau cantik yang berkilau dan cantik. Aku bahkan tidak bisa jatuh cinta padamu dengan cukup cepat. King Sui memujinya. Nalan King tersenyum gembira. Dia tidak tahu kapan dia begitu dekat dengannya, dan merasa seolah-olah mereka semakin mengenal satu sama lain. Namun, setiap kali dia ingat dia adalah seorang janda, dia merasa sedikit tertekan. Apa yang Anda pikirkan? Mengapa kau begitu sedih? Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu bahagia? King Sui berkata, melihat kesedihan di mata Nalan King. Tidak. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nalan King bertanya. Apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Kamu tidak bisa melakukan ini, sayang. Kamu tidak bisa membakar jembatan kami. King Sui terus mengoceh. Nalan King menatap King Sui diam-diam saat dia mengoceh. Pria ini, tidak hanya mengubah cara dia memanggilnya, dia juga mengatakan sesuatu yang membuatnya tercengang. Dia tahu King Sui melakukannya dengan sengaja, dan dia tidak bermaksud demikian. Dia hanya bercanda dan hanya bermain-main dengannya. Hanya untuk cara dia memanggilnya. Aku juga tidak terlalu yakin. Saya mungkin akan segera pergi, atau saya mungkin tinggal lebih lama lagi, jawab King Sui dengan ketidakpastian. Kau sudah sangat membantuku. Bagaimana saya bisa membalas Anda? Nalan King berkata dengan serius kepada King Sui. Jika kamu menganggapku sebagai temanmu maka berhentilah memikirkan hal ini. King Sui tertawa. Kamu adalah teman terbaikku. Nalan King buru-buru menjawab. Seberapa baik yang terbaik? King Sui menjawab, tersenyum. Aku rela memberikan segalanya untukmu, dengan rela, termasuk hidupku, jawab Nalan King lembut. King Sui tahu bahwa dia serius dengan apa yang dia katakan. Dia mengerti pikirannya. Dia menempatkan makna besar pada hutang rasa terima kasih. Dia mengulurkan tangannya dan membelai kepalanya dan berkata, bodoh, dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa bahwa tindakannya sedikit tidak pantas. Jika Nalan King adalah seorang gadis muda, itu tidak akan seburuk itu. Namun, meskipun dia adalah seorang gadis yang tidak berpengalaman, dia masih memiliki kepribadian yang matang, dan seharusnya sedikit lebih tua dari King Sui. Jadi rasanya agak tidak pantas, dan itu membuat King Sui merasa lebih asing. Namun, bukan hanya dia yang merasa aneh. Itu sama untuk Nalan King. Dia memiliki perasaan yang lebih besar dari emosi yang tak terlukiskan, seolah-olah perasaannya telah diaduk. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan bisa membayangkan seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. King Sui menarik tangannya dengan canggung. Nalan King, bagaimanapun, tertawa dan menatap King Sui. Dia sekarang tersenyum dari waktu ke waktu, seperti matahari musim semi atau salju putih. Itu sangat menakjubkan. Kamu harus menepati janjimu, seru Nalan King. Tentu saja.
Crystal City adalah tempat terindah yang pernah dilihat King Sui. Ini juga salah satu alasan penting mengapa King Sui memutuskan untuk tinggal lebih lama. King Sui sekarang harus memutuskan apakah akan menetap di tempat ini atau tidak dan memindahkan istana surgawi ke sini. Masalah ini sendiri cukup berantakan. Di sini, kekuatan King Sui bisa dikatakan yang terbaik, tapi Guardian Beast kota ini sedikit lebih kuat. Sebenarnya, wayang pertempuran surgawi pasti bisa bertarung secara seimbang dengan naga kristal. Dia tidak bisa memastikan. Dia benar-benar ingin mengetahui kekuatan naga kristal, lalu memutuskan apakah dia harus menetap di sini. Untuk mengetahui kekuatan Crystal Dragon, dia hanya bisa bertanya pada Kaisar Air. Kekuatan Kaisar Air telah mencapai sekitar 4,5 triliun Dao, mirip dengan King Sui. Ada banyak negara di sekitar, namun Kaisar Air tidak berada di puncak domain Raja Iblis. Ini adalah alasan lain untuk ragu-ragu. Dia akhirnya memutuskan untuk menetap di sini, karena suasananya sangat luar biasa. Selanjutnya, negara air tampaknya terkait dengan King Sui oleh takdir. Posisi ditetapkan di Crystal City, dan tempat itu sudah dibeli, hadiah dari Kaisar Air. King Sui memberi tahu Kaisar Air tentang idenya untuk sementara memindahkan istana surgawi ke sini. Jika Kaisar Air tidak mengizinkannya, dia tidak akan repot. Bertentangan dengan harapannya, Kaisar Air dengan senang hati menerima dan bahkan memberinya lokasi yang bagus. Kaisar Air telah memikirkannya dengan saksama. Jika King Sui memiliki agenda tersembunyi terhadap negara air, dia tidak akan bisa menghentikannya. Selanjutnya, klan Nalan berhutang budi kepada King Sui. Ketika King Sui menjelaskan pikirannya, dia sangat teliti dengan pengamatannya. Dia tahu Kaisar Air harus menerima idenya. Bagaimanapun, King Sui telah banyak membantu mereka. Namun, dia sangat berhati-hati tentang ini. Jika pihak lawan memiliki keraguan tersembunyi tentang rencana tersebut, King Sui tidak akan memaksa mereka. Dunia ini begitu besar, dia memilih tempat itu hanya untuk pemandangan. Untungnya, Kaisar Air tidak menunjukkan keengganan, dan bahkan terlihat sangat bahagia. Istana surgawi diposisikan di kota kristal. Namun, itu jauh dari istana kekaisaran. Itu adalah pagoda 9 lantai yang tampak segar, dengan alas seukuran lapangan sepak bola, berdiri di ketinggian 100 meter yang mengesankan. Setelah beberapa hari, King Sui menggunakan 5 elemen bendera surgawi untuk kembali, lalu membawa semua orang kembali ke sini. Sehari penuh digunakan untuk membawa mereka ke sana kemari. Tapi King Sui sebenarnya bisa menggunakan waktu sebentar untuk melakukannya jika dia mau. Bei Huang Fan dan Shen Huang terpikat oleh tempat itu. Semua orang juga akan terpesona tanpa kecuali setiap kali mereka pertama kali dibawa ke sini. Itu terlalu indah. Mereka mengatakan bahwa setiap gadis memiliki kerajaan impian di mana mereka adalah sang putri. Crystal City jelas merupakan kerajaan yang layak untuk diimpikan. AST 2361 Gerbang Iblis Negara Bagian Api, Kota Kekacauan. Setelah melihat King Sui, kedua gadis itu senang. Apalagi mereka baru saja menikah. Meskipun mereka tidak berpisah lama, melanggar penghalang terakhir berarti bahwa mereka secara alami menjadi lebih melekat satu sama lain. Nalan King tercengang ketika dia melihat King Sui memeluk kedua gadis itu. Wanita cantik selalu percaya diri, dan Nalan King percaya diri dengan penampilannya. Namun, setelah melihat kedua gadis itu, dia tidak bisa melihat dirinya lebih tinggi atau lebih rendah. Membandingkan ketiganya hanyalah masalah preferensi pribadi. Namun, Nalan King tidak senang dengan statusnya sebagai janda. Dia merasa aneh setelah menyadari bahwa mereka berdua adalah istri King Sui. Dia tahu bahwa King Sui memiliki istri, tetapi tidak menyangka mereka akan menjadi begitu cantik. Kedua wanita itu juga sangat senang melihat Nalan King, meskipun mereka cukup terkejut. Pria ini sepertinya menjadi magnet kecantikan. Namun Hao Tian menatap Nalan King dengan lebih intens, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengabaikan bahwa kultivasiku lebih rendah darimu, aku lebih tampan dan jantan. Kenapa aku tidak memiliki wanita cantik seperti itu yang jatuh cinta padaku? King Sui melihat ekspresi depresi Hao Tian untuk mengatakan, pria yang hanya mengandalkan penampilan mereka tidak bisa dipercaya. Meskipun saya mengandalkan penampilan saya sendiri, karakteristik fisik saya bahkan lebih baik. Hao Tian menjadi cemas, karakteristik fisik saya juga luar biasa. Punyamu baik-baik saja, kurasa. Jelas di atas rata-rata tetapi jauh dari bagus. King Sui tertawa. Mereka berdua tidak terlalu berisik. Tuan Istana, sobat, saudara, tolong ajari aku. Anda melihat bahwa saya masih belum memiliki seorang wanita lajang, kata Hao Tian dalam kebencian. Bukankah kamu sudah punya banyak gadis? King Sui bertanya kembali.
Aku sedang berbicara tentang menemukan wanita yang cocok untuk dinikahi. Saya tidak memiliki standar yang lebih tinggi, seseorang di sekitar level wanita di sekitar Anda akan melakukannya, kata Hao Tian malu-malu. Kamu tidak meminta banyak, hanya bekerja keras. Saya memiliki perasaan yang baik tentang Anda. Seorang wanita yang tidak waras mungkin akan menikahimu. King Sui mengangguk dan berkata dengan serius. Sial, memandang rendah aku. Tunggu saja, saya akan pergi dan menemukan banyak wanita yang mirip dengan Anda, kata Hao Tian dengan gusar. Itulah semangat. Anda terlihat sangat jantan. Saya menantikannya, kata King Sui sambil menepuk bahu Hao Tian. Saudaraku, kamu harus mengajariku beberapa trik kalau begitu. Hao Tian dengan cemberut berkata sekali lagi. King Sui membeku, saya tidak punya trik. Saya selalu dikejar oleh mereka, dan dipaksa untuk menikahi mereka. Persetan dengan dirimu dan kesombonganmu. Tidak ada ketulusan sama sekali. Aku akan mencari tahu sendiri. Istana surgawi telah menetap di Crystal City. Negara air tidak memiliki penampakan gerbang iblis, tetapi ada gerbang bela diri 9 benua dengan cabang yang terletak di Crystal City. Markas besar Asosiasi Bela Diri 9 benua seharusnya berada di 3 wilayah atas, tetapi tidak pasti apakah gerbang akan berada di domain terakhir. Asosiasi Bela Diri 9 benua dan yang ada di 3 wilayah atas tidak banyak berhubungan, tetapi memiliki 9 benua, di satu sisi, adalah jenis penekanan nama. Itu biasanya jimat pengaman, kalau King Sui tersandung sesuatu yang acak dan melukai dirinya sendiri. Itu akan sangat tidak beruntung. Penyebutan gerbang bela diri 9 benua membawa King Sui kembali ke saat dia bertarung dengan salah satu anggota mereka yang mencoba menjebaknya di kuburan primordial Gold Grizzly, membunuhnya di kota Kaoshan. Dia memiliki seorang master, tetapi pada titik ini di domain Raja Iblis, gerbang akan bijaksana untuk tidak menyinggung perasaannya, jika tidak dia akan memusnahkan mereka juga. Saat berada di alam 9 gua, King Sui ingin melakukan terobosan ke-10, tapi sayangnya, dia masih belum melihat tanda-tanda terobosan seperti itu. Namun, dia akhirnya menyelesaikan pemurnian emas dari semua gua. Ini juga semacam keberuntungan. Ini adalah manfaat menggunakan tengkorak primordial Gold Grizzly sebagai bahan budidaya. Grizzly emas primordial di guanya telah mencapai tingkat yang menakutkan dengan bantuan tengkorak tetapi masih tidak dapat bersaing dengan wayang pertempuran surgawi. Namun, itu dapat dengan mudah melampaui kekuatan maksimum King Sui ketika dia menggunakan pukulan naga berserk. Ini adalah kemampuan gua unik King Sui. Tidak semua ahli alam gua bisa memiliki kemampuan mereka sendiri. Setelah mencapai alam gua, kekuatan seseorang akan meroket. Namun, mendapatkan kemampuan gua yang unik akan membutuhkan pemahaman yang tidak baik, atau penyerapan dari binatang yang kuat. Seseorang dapat dengan mudah mengganti binatang yang telah diserapnya, tetapi jarang sekali binatang yang kuat dan cocok akan muncul. Primordial Gold Grizzly milik King Sui sudah cukup untuk dia latih seumur hidup, memungkinkan dia untuk menjadi Primordial Gold Grizzly setelah teknik ini dilatih ke puncaknya. Crystal City jarang memiliki kekuatan asing, dibandingkan dengan kerajaan yang tak terhitung banyaknya di domain Raja Iblis, di mana Chaos City paling menikmati perhatian dan hiruk-pikuknya. Kekacauan kota. Kedengarannya seperti sebuah kota, dan memang itu satu kota. Kota ini terlalu besar, bahkan sangat besar. Ini benar-benar tempat di mana segala macam orang ada, dengan pusat kekuatan berkumpul dan hidup berdampingan. Setiap negara memiliki figur kuat mereka sendiri, bahkan beberapa figur dari Forsaken Earth dan Forsaken Heaven Domains. Adapun 3 wilayah atas, situasinya tidak jelas. Dalam keadaan normal, orang-orang dari tempat yang lebih tinggi akan cenderung tinggal di ketinggian yang lebih tinggi, jarang turun secara sukarela. Bahkan mereka yang rata-rata di 3 wilayah tengah tidak mau turun ke 3 wilayah bawah untuk menjadi ahli. Seperti kata pepatah, kepala ayam tidak sebanding dengan ekor phoenix. Tidak ada pembukaan besar untuk istana surgawi. Itu secara bertahap diintegrasikan ke dalam pemandangan daerah. Banyak orang bahkan tidak tahu kapan itu muncul, tetapi mereka perlahan-lahan terbiasa dengan keberadaannya. Kemampuan manusia untuk menerima sesuatu sangat kuat. Perlahan, mereka bisa terbiasa dengan apapun. Meskipun sedikit yang terganggu, akan ada beberapa yang tertangkap di istana surgawi. Sama seperti istana surgawi telah memperhatikan gerbang iblis, mereka juga telah melakukan hal yang sama untuk istana surgawi. Anggota istana surgawi di sini, dipimpin oleh dewa pertempuran yang kuat, hanya berkultivasi dalam ketenangan. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi pembuat onar. Nuolan juga datang. Bagaimanapun, itu untuk mengumpulkan informasi. Nuolan dengan cepat mengetahui tentang gerbang iblis di domain Raja Iblis. Negara Api. Gerbang iblis terletak di negara api,
musuh bebuyutan negara air. Air dan api tidak bisa hidup berdampingan secara alami, dan ini juga berlaku untuk bangsa-bangsa. Mereka sering memata-matai satu sama lain dan itu adalah jaringan intelijen negara api yang memberitahu gerbang iblis tentang pendirian istana surgawi. Setelah King Sui tahu bahwa negara api memiliki gerbang iblis, dia langsung memikirkan Tantai Lingyan. Dia telah datang ke 9 domain 9 benua, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Meskipun mereka sudah datang ke sini, King Sui tidak bisa memastikan bahwa dia tidak meninggalkan daerah itu. Dengan intuisinya, sepertinya dia tidak akan berada di 3 wilayah bawah. Dia sepertinya ingin memperjuangkan legitimasi sejati di antara semua gerbang iblis, yang berarti tujuannya mungkin adalah 3 wilayah atas. Akhirnya, dia kembali ke 3 wilayah atas, dengan alasan bahwa dia bisa maju dengan penuh kemenangan. King Sui segera mengetahui beberapa kejadian di gerbang iblis negara api, seperti fakta bahwa Tantai Lingyan tidak ada di sana. Berita ini membuat King Sui merasa bertentangan. Mungkin konfrontasi mereka akan segera terjadi atau mungkin akan memakan waktu lebih lama. Bagaimanapun, King Sui tidak lagi takut. Kekuatan. King Sui masih haus akan kekuatan, tetapi pengejaran kekuatan secara membabi buta akan dengan mudah membawa orang ke jalan yang salah. Tidak ada batasan untuk kekuatan. Selain mengejar kekuatan kasar, seseorang juga harus mengejar ketepatan dalam teknik, memungkinkan kekuatannya melampaui batasan fisik dan ditampilkan sepenuhnya. AST 2362 Tempat Surgawi di Kota Chaos, bersiap. Ini secara teori. Pada prinsipnya, orang dapat bekerja untuk ini tetapi pada kenyataannya, pada tingkat kekuatan ini, itu adalah permainan angka absolut yang sederhana. Untuk maju lebih jauh secara astronomis sulit. King Sui, sepertinya ada kehancuran mistik surgawi yang muncul di kota kekacauan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? King Sui dengan santai berlatih tinju Kaisar Yu ketika Bei Huang Fan menemukannya. Kota kekacauan, reruntuhan mistik surgawi. Apa itu? King Sui bertanya dengan bingung. Dia telah mendengar tentang Chaos City dan tahu satu atau dua hal tentangnya. Dia bertanya tentang reruntuhan mistik. Aku tidak begitu tahu detailnya tapi sepertinya ada beberapa harta karun kuno yang dipenuhi dengan banyak jebakan. Beberapa orang dari domain Raja Iblis atau bahkan 3 wilayah tengah sedang menuju ke sana. Itu benar-benar hidup di sana. Harta karun pasti memiliki banyak hal baik di dalamnya. Bei Huang Fan tertawa. Ini adalah kabar baik. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. Berapa banyak orang yang harus kita kirim? King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Itu wajar untuk memperjuangkan keuntungan. Atau setidaknya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan berbagai kekuatan lokal dan yang berasal dari domain bumi dan surga yang ditinggalkan. Kamu putuskan. Saya akan mengikuti instruksi Anda, jawab Bei Huang Fan. Bagus, keharmonisan perkawinan. King Sui berkata dengan bercanda sambil menarik tangannya. Bei Huang Fan meliriknya dengan lembut. Matanya yang menawan membuat King Sui tidak bisa tidak memikirkan pemandangan indah dari beberapa malam terakhir. Gambar-gambar yang memprovokasi memberi King Sui heartthrobs. Ketika Bei Huang Fan memperhatikan pandangan invasif King Sui, dia mulai panik dan menjadi lebih malu. Dia juga tidak bisa tidak memikirkan malam-malam di mana dia melakukan beberapa tindakan yang sangat berani. Hal-hal yang tidak pernah dia harapkan akan benar-benar dia lakukan. Awalnya sedikit bertentangan, tetapi pada akhirnya, King Sui tidak bisa mengatasinya dan harus mengubah postur. Begitulah manusia. Setelah pertama kali, kedua dan ketiga berikutnya menjadi lebih mudah dan lebih alami sebelum menginginkan lebih. Belum banyak hari sebelum dia benar-benar hancur. Pikiran adegan memalukan dan ingar-bingar membuatnya sangat malu. King Sui merasa sangat nyaman sekarang. Dia dengan senang hati memeluknya dan berkata, apakah kamu sadar bahwa aku sangat puas sekarang? Bei Huang Fan menundukkan kepalanya dan menjawab, apakah ini keinginan untuk memiliki atau menaklukkan? Ini adalah keinginan untuk cinta. Aku ingin kamu bahagia, Fan-Fan kecil. Jadi, apakah kamu menyukainya? King Sui berkata, terpesona. Tidak memberitahumu. Kau selalu berbohong padaku seperti ini. Bei Huang Fan menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak memberitahu suami Anda, lalu kepada siapa Anda ingin menceritakannya? Maksudmu, kamu suka jika kita menanggalkan pakaian kita dan melakukannya? King Sui berkata dengan nakal. Hidup bukan hanya tentang ini, Bei Huang Fan menghela nafas panjang. Tapi ini adalah kebutuhan penting dalam hidup. Pikirkan betapa hidup, menyenangkan, dan gembiranya suara Anda. Diam. Bei Huang Fan benar-benar menjadi terdiam sekarang. Orang ini benar-benar berani mengatakan semuanya. Jadi, bisakah kamu akhirnya memberitahuku bagaimana kamu menyukainya sekarang?
Apakah kamu senang melihatku malu? Kamu adalah wanitaku. Seorang wanita yang sangat saya cintai dan seorang wanita yang sempurna di mata saya. Tidakkah kamu tahu bahwa hal ini dapat memuaskan jiwaku dan membuatku lebih percaya diri sehingga aku dapat membalas budimu dengan lebih baik lagi? Saya bahkan bisa tampil lebih baik di malam hari sehingga membuat Anda lebih bahagia dengan lebih percaya diri. Kamu sudah cukup baik. Anda tidak harus menjadi lebih baik. Kamu akan membunuhku jika kamu menjadi lebih baik. King Sui berkedip karena terkejut. Kamu yang terbaik, cintaku. Tahukah Anda bahwa ini adalah penegasan terbesar bagi seorang pria? Petik 2, petik 2. Reruntuhan mistik di Chaos City terbuka dan tak lama kemudian, seorang ahli yang kuat telah meninggal, mencoba masuk. Yang lain melihat ini dan memutuskan untuk membentuk koalisi untuk menjelajahi reruntuhan. King Sui menggambarkan situasi di tempat surgawi. Secara alami, semua orang ingin pergi. Faktanya, tidak banyak orang di tempat surgawi saat ini. Tidak apa-apa bagi semua orang untuk pergi ke sana bersama-sama. King Sui bisa melindungi mereka dengan wayang pertempuran surgawi sambil meningkatkan kekuatan mereka, jadi lebih banyak orang secara alami lebih baik. Ada banyak ahli yang menuju ke sana dari negara air yang dipimpin oleh Nalan Hong, dengan banyak adipati yang kuat mengikuti di belakang. King Sui sangat sadar dan berhati-hati dengan tindakan gerbang bela diri 9 benua. Meskipun gerbang bela diri 9 benua di sini hanyalah cabang samping dan kekuatan mereka tidak sekuat itu masih membawa moniker 9 benua. Prestisenya mengamanatkan bahwa mereka akan menuju ke sana, didukung oleh cabang-cabang di domain lain di antara 3 wilayah tengah. Nalan King ingin pergi bersama dengan King Sui. Mereka tidak banyak berinteraksi saat kedua wanita itu tiba, tinggal dan makan bersama dengan King Sui. Itu akan benar-benar dipertanyakan baginya untuk berada di sana juga. Nalan King adalah orang yang sangat bangga dan tangguh. Meskipun dia telah tergerak, dia menghentikan perasaan ini. Namun, dia menyadari bahwa dia masih jatuh cinta padanya. Memikirkannya dan melihatnya saja sudah membuat hatinya berdebar-debar. Semakin banyak semakin meriah. Berapa orang yang datang? King Sui bertanya. Orang-orang yang datang kali ini semuanya dianggap cukup kuat, mungkin sekitar 30 orang, jawab Nalan King setelah berpikir. Baik-baik saja maka, ayo pergi bersama. Silakan mulai persiapan Anda. Kami akan pergi dalam waktu 1 jam, King Sui memberi perintah. Saya siap untuk pergi setiap saat, kata Nalan King dan mengangguk. Kamu sepertinya tidak terlalu senang. King Sui memandang Nalan King. Dia tampaknya dalam semangat rendah. Betulkah? Nalan King bertanya. Iya, tatapanmu tampaknya pahit, seperti wanita yang ditinggalkan. King Sui bukanlah orang yang ramah. Dia bisa dengan mudah memahami bahwa wanita ini memang menyimpan perasaan padanya. Kaulah yang pahit, kata Nalan King tidak wajar. Apakah kamu jatuh cinta padaku? King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya yang cantik. Siapa yang akan jatuh cinta dengan seorang narsisis sepertimu? Jangan terlalu memikirkannya. Nalan King dengan panik mundur selangkah. Wanita selalu berbohong tentang perasaan mereka. Sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta padaku, kata King Sui dengan tegas. Kenapa kamu harus menggodaku begitu? Kau bahkan tidak mencintaiku. Nalan King memelototi King Sui. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku masih memikirkan kapan aku bisa meminta izin ayahmu untuk menikahimu. Saya hanya takut Anda tidak akan menerimanya. King Sui tertawa dan berkata. Pembohong. Anda pembohong besar. Ayo pergi saja. Kita harus bergegas ke Chaos City. Nalan King mengungkapkan senyum tipis, membingungkan King Sui. Pikiran wanita terlalu sulit dibedakan. Dia hanya tidak tahu di mana mereka sebagai pasangan. Ketika cinta datang, itu tidak bisa dihentikan. Ketika cinta tidak datang, itu tidak bisa diminta. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Jangan memaksakannya dengan sengaja tetapi pada saat yang sama, jangan mudah menyerah. Serahkan masalah pada takdir, apapun milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Ini mungkin tampak pasif, tetapi bahkan jika Anda mendapatkan sesuatu dengan paksa, Anda akan menyadari bahwa Anda kehilangan apa yang Anda bayangkan untuk menjadi luar biasa. AST 2363 wanita dibagi sebagai harta. Chaos City berada di ujung paling utara dari domain Raja Iblis. Itu adalah tempat paling menakutkan di domain Raja Iblis. Surga bagi yang kuat, neraka bagi yang lemah. Tidak ada moralitas atau empati di kota itu. Itu adalah survival of the fittest. Mereka yang berkuasa bisa menjadi despotik dan apapun yang mereka inginkan tanpa menerima kritik apapun. Kekuatan akan memberi Anda segalanya dan apapun yang Anda inginkan. Dikatakan bahwa Chaos City bukanlah nama asli kota tersebut. Itu hanya mendapat nama ini setelah semua jenis orang berbaur.
Keadaan menjadi lebih buruk di kota ini setelah mendapatkan nama ini, karena menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Jumlah pembangkit tenaga listrik di kota ini tidak terbayangkan. Ini adalah kota dengan jumlah rakyat jelata paling sedikit. Kota bagian dalam hanya memiliki pembudidaya dan tidak ada manusia, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengangkangi batas hidup dan mati dalam perjuangan tanpa akhir. Banyak murid dari sekte yang kuat ada di sini untuk meredam diri mereka sendiri dengan mencoba bertahan dan berkembang di lingkungan yang keras ini. Selalu ada zona penyangga antara setiap negara yang berfungsi sebagai jalan umum. Itu adalah jalan nasional, jalan raya antar negara. Tidak ada undang-undang imigrasi dan orang bisa keluar begitu saja dari suatu negara. Jalan nasional menghemat waktu perjalanan bagi pedagang, memberikan kenyamanan dengan mengorbankan potensi ancaman dan insiden tak terduga. Kelompok King Sui sama sekali tidak lambat, dan sangat cepat dengan 9 langkah benua. Bahkan dengan binatang buas yang tanpa lelah melakukan perjalanan sepanjang malam, itu masih membutuhkan waktu. Mereka dapat melihat Chaos City dalam waktu setengah bulan. Ketinggian lokasi kota itu relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti kota yang melayang di langit dengan aura keagungan yang tak dapat diganggu-gugat menyebar keluar. Chaos City sangat kompleks. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat kota. Ada keberadaan mengerikan yang mengintai di Chaos City, meskipun tidak diketahui apakah itu binatang iblis atau manusia. Kota itu sendiri tidak memiliki penjaga. Beberapa orang terlihat masuk atau keluar. King Sui tidak dapat menemukan siapapun di gerbang, hanya melihat pengembara sesekali lebih jauh ke dalam. Kota ini agak aneh, kata King Sui sambil tertawa. Kita harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa kota ini memiliki tes masuk dan hanya mereka yang lulus yang diizinkan masuk, Nalan King mengingatkan kelompok itu. Saat Nalan King selesai, kekuatan magnet sepertinya menarik semua orang ke bawah. Meskipun kekuatannya semakin kuat, kelompok King Sui tidak akan terhalang oleh kekuatan yang begitu lemah dan mereka dengan santai terus maju. Kekuatan menghilang setelah beberapa saat. Itu adalah tes sederhana. Apakah tes lain akan dilakukan tidak ada yang bisa mengatakan, tetapi tidak mungkin ada tes kedua karena yang lemah telah disingkirkan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak orang di sana. Mereka berbaur dengan orang banyak, meskipun mereka tidak mengenal siapapun di sana. Mereka hanya bisa mencoba mencari berita tentang reruntuhan mistik. King Sui, saya mendapat beberapa informasi yang mengatakan bahwa kita harus pergi ke Sky Penetrating Ridge di bagian barat laut kota kekacauan untuk menyaksikan tempat suci, Nuo Lan melaporkan kepada King Sui. King Sui mengangguk dan menjawab, kalau begitu mari kita langsung menuju ke Sky Penetrating Ridge. King Sui mulai mengaktifkan kekuatan Divine Soldier Soaring Blade miliknya segera. Battle God Halo dan kemampuan yang tersisa yang didukung oleh gerakan tanpa konsumsi energi semuanya diaktifkan. Semua orang tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan dukungan yang kuat. Meskipun mereka sangat kuat, tidak perlu membuat keributan. Kelompok itu memiliki sekitar 50 hingga 60 orang. Meskipun jumlah ini tidak besar, tim juga tidak terlalu kecil. 3 hingga 5 orang, atau bahkan beberapa lusin juga sudah cukup, karena mereka tidak dapat membalikkan langit. Pertempuran di dunia ini, bahkan antara kerajaan yang berbeda, tidak dimenangkan melalui angka. The Sky Penetrating Ridge adalah pegunungan raksasa yang sangat menonjol, terlihat dari ketinggian. Bagian Chaos City ini hanyalah Sky Penetrating Ridge yang juga merupakan bagian dari Sky Penetrating Mountain Range, pegunungan terbesar yang melintasi 9 benua. King Sui ingat bagaimana dia pernah memasuki Sky Penetrating Mountains di benua Divine Kemenangan Timur. Yang dia pikirkan saat itu hanyalah bahwa pegunungan itu benar-benar besar, tetapi apakah itu benar-benar lintas benua? Melihat dari atas, Sky Penetrating Mountains seperti naga yang sombong dan tak berujung, membentang di luar cakrawala. King Sui tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, karena ini tidak terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada peluang bagus untuk ini, karena Sky Penetrating Mountain Range adalah nadi naga 9 benua. Bahkan pegunungan binatang raksasa benua Green Cloud termasuk dalam kisaran ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Sky Penetrating Ridge. The Sky Penetrating Ridge adalah salah satu bagian tertinggi dari Chaos City, bahkan mungkin salah satu bagian tertinggi dari seluruh Sky Penetrating Mountain Range, menembus awan dan bahkan lebih jauh. Langit pada dasarnya tidak terbatas, dan ini dengan tepat menunjukkan ketinggian dari monstrositas ini. Sudah ada banyak orang di sana, dengan sebuah desa di kaki gunung. Namun, orang-orang yang tinggal di sana bukanlah manusia biasa, tetapi penduduk lokal desa penembus langit. Desa itu sendiri tidak dapat menampung terlalu banyak, sehingga kebanyakan dari mereka harus mendirikan tenda. Ini terutama untuk mengisi kembali makanan.
King Sui dan teman-temannya menjadi pusat perhatian karena ada beberapa wanita yang sangat cantik di dalamnya, benar-benar menghilangkan kehadiran orang lain. Wanita cantik seperti yang menemani King Sui bisa membawa masalah di kota kekacauan. Semua mata tertuju pada wanita itu. Aku ingin yang berbaju putih salju. Sebuah suara terdengar, saat seorang pria berdiri dan mulai melihat sekeliling. Kalau begitu aku akan memiliki yang lain. Pria parubaya lainnya menindaklanjuti dan berkata. Karena kakak menginginkan keduanya, aku akan memiliki wanita muda itu. Hanya satu. Seorang pria dewasa, jahat, namun menawan tertawa. King Sui tetap diam. Dia tahu bahwa Chaos City akan berantakan, tanpa aturan yang tepat. Merampok dan mencuri adalah hal yang normal, dan sepertinya para wanitanya telah dibagi di antara pria parubaya dan tua ini. Mereka melakukannya dengan cepat dan alami, seolah-olah itu adalah hak mereka, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan iri. King Sui tidak menanggapi atau bereaksi. Orang-orang di sampingnya secara alami tetap diam, seolah-olah mereka tidak menyadari orang-orang di sekitarnya berbicara tentang mereka, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, King Sui telah membawa kekuatannya ke puncaknya. Beberapa hal hanya bisa dikomunikasikan melalui tinju dan darah. AST 2364 5 Naga Kekacauan, memukul kejahatan. King Sui tetap diam, jadi orang-orang itu tidak mempedulikannya, bahkan tidak merasa aneh bahwa dia tidak bereaksi. Orang-orang ini akan menjadi tiran mutlak di domain Raja Iblis. Mereka tidak peduli tentang kekuatan lokal. Beberapa wanita ini sangat cantik. Kami adalah 5 naga kekacauan. Bolehkah kami mendapat kehormatan mengundang Anda minum? Mereka berlima berjalan menuju King Sui. Banyak orang yang memperhatikan perkembangan ini. Pria berotot itu adalah Bei Tai Sipan. Yang lainnya adalah Liang Long sedangkan pria yang anggun dan menawan adalah Bai Run Sui, seorang pria dengan nama yang terdengar sangat feminin. Salah satu dari dua pria yang lebih tua bernama Zhao Wu dan pria tertua dan paling jelek bernama E Chong. Mereka berlima adalah 5 naga kekacauan, yang merupakan julukan mereka di kota kekacauan, yang berasal dari 5 kekuatan yang berbeda. Bei Tai Sipan adalah putra penguasa kota. Dia sangat kuat tetapi sombong sebagai pemimpin di antara 5. Tuan kota Chaos City sangat misterius. Dikatakan bahwa dia bukan dari domain Raja Iblis, tetapi dari 2 domain lainnya di 3 wilayah tengah, meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukungnya. Meski begitu, akarnya tertanam kuat di Chaos City, membangun klan yang kuat di sini. 5 naga kekacauan. Apa itu? King Sui bertanya pada saat ini. King Sui bingung. 3 dari pria ini tampak jauh lebih muda daripada yang lain meskipun tampak setengah baya dan 2 lainnya tampak seperti pria tua. Mungkin mereka menua lebih cepat. Wah, biadab sekali. Pendatang, kami akan memberi Anda kompensasi untuk 5 wanita ini, tetapi sepertinya kami dapat menghemat ini. Anda harus memahami beberapa hal tentang datang ke Chaos City. Tai Sipan tersenyum, berbicara dengan tenang tapi kejam, memberi kesan lelah pada orang lain. Saya sangat bingung. Bagaimana mungkin kalian semua masih bisa hidup meskipun begitu gila dan tidak terkendali? King Sui sengaja memilih kata-katanya. Ini membuat 5 naga kekacauan mengerutkan kening. Meskipun mereka sombong, mereka tidak bodoh. Mampu membawa wanita cantik seperti itu ke Chaos City sambil tetap tenang ini berarti dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini juga mengejutkan mereka, karena mereka tidak takut pada siapapun di kota Chaos. Namun, perilaku King Sui berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Mereka dengan cepat menyadari bahwa King Sui hanyalah seorang pemuda, mungkin ketidaktahuan yang memicu kesombongan ini. Baiklah, biarkan aku membantumu karena kamu sangat ingin mati. Orang tua paling jelek, E Chong, langsung menuju King Sui dan menangkap King Sui dengan lengan coklatnya. Lengan naga hitam. King Sui melihat ke lengan yang baru saja menangkapnya. Itu kuat dan sekuat batang pohon. Namun, senjata tajam mulai muncul dari ujung jari dan langsung menuju tenggorokannya dengan kecepatan yang aneh. Langkah pertama sudah merupakan langkah yang mematikan. Transposisi bintang. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang ini, dan pria ini telah menembakkan racun padanya. Sekarang dengan kekuatan untuk menyerang bahkan bintang-bintang, selama dia tidak melarikan diri dari daerah itu, King Sui langsung menggunakan pertempuran untuk bergerak. Retakan. Cahaya seputih salju melintas dan mengenai E Zong secara langsung. Semua orang terkejut menyaksikan bagaimana kilatan cahaya menghilang dari tubuh E Zong, membuatnya tampak menghilang. Orang-orang ini tidak terlalu buruk, dan bahkan bisa dianggap tangguh, hanya 1 tingkat di bawah Kaisar Air. Namun, mereka tidak berada di puncak Chaos City. Tai Sipan memandang King Sui dengan alis berkerut.
Dia tidak merasakan sakit terhadap kematian Ezong. Meskipun mereka disebut 5 naga kekacauan, mereka tidak memiliki ikatan persaudaraan tetapi hanya sekelompok teman dengan kebiasaan buruk, masing-masing dengan tujuan dan pendukung yang sama, terutama di kota kekacauan ini. King Sui bertindak seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak penting. Dia mengarahkan pandangannya ke orang tua berikutnya. Rasanya seolah-olah dia sedang melihat sampah. Semakin tua orang tersebut, semakin dia merasa jijik, belum lagi bagaimana kedua lelaki tua itu yang lebih lemah. Zhao Wu mulai gemetar saat King Sui menatapnya. Sisanya juga tidak terlihat senang karena King Sui berhasil membunuh Ezongin beberapa detik yang lalu, yang menghantam mereka dengan keras. Bukankah kamu dengan senang hati berbicara beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi? King Sui berkata sambil tertawa. Transposisi stellar membutuhkan waktu untuk mengisi ulang. Lebih baik mengulur waktu untuk menggunakan stellar transposition dan menyelesaikan masalah dengan mudah, sambil memaksa musuh untuk tunduk. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Tuan? Tidakkah Anda pikir Anda terlalu berat tangan? Tai Sipan adalah kepala dari 5 naga kekacauan jadi wajar baginya untuk berdiri dan berbicara. Siapa saya? Saya hanya orang biasa yang ada di sini bersama teman-teman saya untuk menjelajahi reruntuhan. Anda yang baru saja memeriksa wanita saya. Sungguh, seseorang akan mati hanya dengan memintanya. King Sui menatap Tai Sipan dan berkata dengan tenang. Dia terdengar seperti sedang bercanda tetapi 5 atau 4 naga kekacauan sekarang, semuanya merasa tidak nyaman. Kerusakan yang dilakukan King Sui tidak terduga. Mereka semua takut menghilang dari dunia ini. Kau sudah membunuh seseorang. Karena Anda di sini untuk reruntuhan mistik seperti orang lain, mengapa tidak mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu? Itu adalah kesalahan kami barusan, tetapi kami tidak menyakitimu. Anda sudah membunuh seseorang, jadi bisakah kita mengistirahatkan ini? Tai Sipan berkata dengan patuh. Dia terdengar sangat patuh tetapi semua 4 naga kekacauan berharap King Sui bisa setuju. Mereka sama sekali tidak ingin mati. Bahkan jika mereka bisa bergabung dan menyerang King Sui, mereka tidak berani mengambil risiko semuanya. Peluang kematiannya terlalu tinggi. King Sui, lupakan saja. Kami datang ke sini untuk keajaiban. Tidak perlu bagi kita untuk menimbulkan begitu banyak masalah, kan? Nalan King akhirnya berbicara. Mereka adalah beberapa kekuatan paling kuat di Chaos City. Saya telah membunuh salah satu dari mereka hari ini sehingga mereka pasti akan menyimpan dendam terhadap saya dan membawa lebih banyak orang untuk menyerang kita lain kali. Hal-hal akan menjadi lebih merepotkan. King Sui mengerutkan kening. Mungkin masih ada masalah tapi pasti akan bertambah buruk jika kamu membunuh mereka semua sekarang. City Lord of Chaos City adalah pria yang sangat misterius. Anda pasti akan berada di air panas jika Anda membunuh putranya. Mengapa tidak mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa Anda akan membunuh mereka saat hal seperti ini terjadi lagi? Kata Nalan King. Baiklah, kami akan melakukannya. King Sui tertawa. Kau mendengarnya. Jika saya bertemu kalian atau kalian membawa lebih banyak orang yang terkait dengan Anda, saya tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua. Membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, King Sui mengancam 4 naga kekacauan. Tai Sipan menghela nafas lega, berkata, jangan khawatir. Kami tidak akan muncul di hadapanmu lagi. King Sui melambaikan tangannya. Tidak masalah baginya jika mereka jujur. Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dia katakan, dan tanpa bujukan Nalan King barusan, semua orang ini akan terbunuh sekarang untuk mencegah masalah lebih lanjut. AST 2365 Imam Kayu Murni, memasuki tempat surgawi. King Sui sangat percaya diri dan tidak khawatir. Meskipun Nalan King sudah menyuruhnya untuk melepaskannya, dia punya alasan lain. Jika penguasa kota benar-benar kuat maka ini akan menjadi hutang yang hanya bisa dibayar dengan darah. Orang-orang di sekitar juga terkejut, melihat anak muda baru di kota kekacauan ini dengan mudah menekan 5 naga kekacauan. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka dan memaksa sisanya untuk memohon belas kasihan. Itu hanya tindakan putus asa. Kehilangan muka karena sujud bisa dibayar kembali. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan selamat, seseorang yang tampaknya memahami beberapa dari mereka berkata dengan baik. Tapi bukankah pemuda itu baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka saat dia melihat mereka lagi? Orang lain menjawab. Haha, mereka tidak akan pernah menganggap serius perkataan orang lain. Mereka hanya membungkuk karena mereka tidak punya pilihan. Jika mereka bisa, mereka akan memotongnya menjadi jutaan keping sekarang. Apa yang Anda katakan untuk bertaruh pada itu? Orang yang sama yang barusan angkat bicara tertawa. Tidak apa-apa, aku tidak akan bertaruh melawanmu. Mari kita tunggu dan lihat saja.
Perasaan spiritual King Su sangat tajam dan dia bisa mendengarkan semua gumaman. Dia tidak terkejut atau khawatir. Para pesolek-pesolek ini dengan mata di atas kepala mereka tidak akan menganggapnya serius. King Sui, jangan gegabah. Fakta bahwa Chaos City terus ada menunjukkan bahwa itu unik di 3 wilayah tengah. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Nalan King tampak khawatir. Jangan khawatir. Setidaknya kami memiliki beberapa keterampilan bertahan hidup jadi santai saja. King Sui menghibur Nalan King. Nalan King memikirkan semua jenis keterampilan yang dimiliki King Sui dan merasa terhibur. Mungkin dia hanya terlalu memikirkan ini. King Sui akan menjadi eksistensi puncak di sini, atau bahkan mungkin menekan orang-orang di level itu. King Sui, lihat ke sana, mereka adalah orang-orang dari negara api, kata Nalan King sambil menunjuk ke arah tertentu. King Sui memindai melalui mereka. Hanya ada 20 hingga 30 orang, bukan jumlah yang besar. Ada pria tua, setengah baya, dan muda, semuanya cukup kuat tetapi tidak ada yang setingkat Kaisar Air. King Sui tampaknya berada di level yang sama dengan Kaisar Air tetapi dengan teknik uniknya, dia bisa dengan mudah mengalahkan, jika tidak langsung membunuh karakter dari level itu. King Sui mulai melihat sekeliling orang-orang dari negara api dan memperhatikan bahwa sekelompok orang juga melihat orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu berasal dari gerbang iblis. Pakar Battle Gods dan Demon Gate memiliki aura unik yang membuat mereka mudah dibedakan, dengan asumsi kekuatan mereka serupa. King Sui pada dasarnya dapat memastikan bahwa penjelajahan reruntuhan di kota kekacauan ini akan sama sekali tidak tenang dan damai. Baiklah, semua orang bisa masuk sekarang. Saya berharap semua orang dapat mengesampingkan perbedaan mereka. Di dalam akan sangat berbahaya dan kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama agar bisa keluar dengan aman. Kita harus menemukan harta karun terlebih dahulu. Akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan perbedaan setelah kita pergi. Sebuah suara maskulin terdengar di seluruh area. Itu adalah Priest Purewut. Seseorang berseru. Siapa itu? Seseorang segera bertanya. Apakah kamu bahkan dari Chaos City? Bagaimana Anda bisa tidak tahu siapa itu? Pria itu menatap orang yang bertanya dengan terkejut. Priest Purewut adalah entitas yang sangat misterius dan kuat. Bahkan penguasa kota masih harus memberinya wajah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya tetapi dia telah mendirikan kuil di sini. Dia dikenal karena keterampilan medisnya dan membantu banyak orang yang membutuhkan bantuan tanpa menerima uang dari mereka. Dia sangat populer di daerah tersebut dan memiliki reputasi yang hebat. Orang lain angkat bicara dan menjelaskan. Mengejutkan melihat bahwa bahkan Priest Purewut ada di sini. Dikatakan bahwa Priest Purewut juga membutuhkan sesuatu dari Divine Area jadi dia akan pergi saat ini juga. Rupanya, setiap orang harus mengikuti perintahnya. Petik 2. Priest Purewut memang memiliki prestise itu. King Sui secara alami akan mengawasi pendeta paruh baya ini. Cambangnya sudah memutih tetapi matanya tetap jernih dan jernih. Dia terlihat sangat rata-rata, dengan aura heroik yang memberinya rasa dapat dipercaya. Priest Purewut memimpin kelompok itu ke punggungan Sky Penetrating dan orang-orang di belakang mulai mengikutinya. Mereka ingin datang ke wilayah dewa untuk mencoba keberuntungan mereka dan mungkin mendapatkan emas. Menemukan reruntuhan mistik sama saja dengan membukanya dan harta itu akan menjadi milik mereka yang memiliki kekuatan. Area surgawi pada akhirnya akan runtuh, menjadi lokasi biasa, hanya berfungsi sebagai pelajaran dari masa lalu. King Sui dan rekan-rekannya juga mengikuti, menghadapi batas dunia segera setelahnya. Nama area surgawi sangat mendalam. Nama itu akan dikaitkan dengan menemukan jejak keilahian atau tempat di mana keberadaan ketuhanan pernah hidup. Akan ada banyak item untuk dikumpulkan. Namun, ada juga tempat yang tampak seperti area surgawi tetapi sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Itu bukan pertama kalinya King Sui melewati batas yang sama sehingga dia tidak merasakan sihir tertentu di udara. Itu seperti melewati tirai air. Tidak ada perasaan khusus. Atmosfer dipenuhi dengan ki spiritual, memberikan kekentalan yang kental, lebih biru dari langit. Terlepas dari suasananya yang berbeda, yang lainnya hampir sama. Ada binatang iblis dan racun di sekitar. Kita mungkin akan mengalami gelombang pasang jika kita tidak beruntung, kata Priest Purewut. Cukup banyak orang yang merasa kaki mereka terlipat di bawah mereka setelah mendengar ungkapan binatang pasang. Gelombang binatang mampu menghalangi matahari, membuat terbang tidak berguna. Tidak mungkin untuk melarikan diri dalam kondisi seperti itu. Binatang buas yang kuat akan mengikuti arus, menjadikannya aliran tanpa akhir yang dapat menenggelamkan siapapun. Priest Purewut pernah ke sini sebelumnya.
Ayo ikuti dia dan lakukan apa yang dia katakan untuk mencegah jalan memutar yang tidak perlu, kata seseorang segera. Kita harus secara alami mendengarkan pria Spurewut. Siapapun yang tidak mau dapat bergerak terlebih dahulu. Petik 2. Tidak ada yang menunjukkan indikasi melakukan hal seperti itu, mengingat ada keamanan dalam jumlah, terutama di tempat asing. Ini seperti perbedaan antara bertemu beruang sendirian dan dengan kelompok. Dengan kelompok, ada peluang bagus untuk bertahan hidup. Sekelompok orang mengikuti di belakang pria Spurewut saat mereka memasuki area Divine. Itu seperti dataran datar dengan jelas tidak adanya hutan. Namun, ada beberapa pohon besar yang tersebar di seluruh wilayah sementara dataran itu sendiri dihuni oleh rumput yang menjulang setinggi lutut. Tidak ada gunung besar, hanya beberapa celah dan puncak yang terhampar. Ada lembah gunung di depan yang harus kita lewati, kira-kira sedalam 100 meter. Ada 2 macan tutul topas biru kuno yang sangat kuat di dalamnya. Saya tidak tahu apakah ada harta, tetapi karena mereka adalah binatang buas kuno yang berdarah murni, pasti ada sesuatu di bawah sana. Namun, ketahuilah bahwa keduanya masih sangat kuat. Petik 2. AST 2366 Gerbang Iblis Negara Api, Raja Iblis Unggas Jari Emas. Banyak orang mau tidak mau mengalami jantung berdebar-debar dan merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka setelah mendengar apa yang dikatakan pria Spurewut tentang macan tutul topas biru kuno. Binatang buas kuno ini adalah mesin pembunuh. Di depan mereka, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tidak ada yang ingin bertemu dengan mereka, tetapi keserakahan adalah sifat alami manusia, dan imbalan datang seiring dengan risiko. Tidak akan ada imbalan tanpa risiko. Namun, ketika King Sui mendengar tentang macan tutul topas biru kuno, matanya bersinar. Dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa binatang buas kuno berdarah murni untuk meramu pil penguatan darah. Itu bisa digunakan untuk memperkuat garis keturunan binatang buasnya, mengubahnya menjadi binatang iblis yang benar-benar menakutkan. Dia sedikit bersemangat, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitar, jika pendeta ini memimpin semua orang untuk membunuh 2 macan tutul topas biru kuno ini nanti, mungkin tidak akan ada yang tersisa untuknya. Bagaimanapun, setiap bagian dari binatang ini dapat dianggap sebagai harta karun. Tepat ketika King Sui memikirkan hal ini, sekelompok orang telah bergerak maju. 1/5 memilih untuk tetap berada di belakang dalam menghadapi bahaya, lebih memilih hidup mereka daripada harta yang mereka mungkin tidak memiliki kemewahan untuk dinikmati. Segera, lembah mulai terlihat. Itu 100 meter ke bawah. Itu bahkan mungkin tidak disebut lembah tetapi lebih seperti cekungan besar dengan sekelompok gunung kecil di dalamnya, semuanya tingginya kurang dari 100 meter. Cekungan ini sangat besar, dengan hutan dan sungai tak berujung terlihat. Berjalan ke dalam, King Sui mengambil beberapa waktu untuk merasakan area itu tetapi tidak mendeteksi tanda-tanda bahaya, dan dengan cepat memahami alasannya. Sebagai penguasa cekungan, macan tutul topas biru kuno mungkin berada lebih dalam. Meskipun semua orang mengikuti pria Spurewut, setiap orang memiliki lingkarannya sendiri, dan tidak akan sepenuhnya mempercayai orang lain. Ada banyak gua di depan, mungkin mereka dipenuhi dengan harta karun. Mari kita lihat, persis seperti yang pria Spurewut katakan, ada banyak gua di bebatuan raksasa, beberapa bahkan memiliki jendela. Jelas, batu-batu ini adalah daerah pemukiman. Apakah akan ada bahaya di dalam? Seseorang berkata dengan hati-hati. Itu tidak akan menjadi macan tutul topas biru kuno, apapun yang terjadi. Ayo cepat, jika kita terlalu lambat, tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Banyak orang mulai bergerak dan karena ada banyak gua, mungkin ditinggalkan oleh beberapa organisasi, mengenai partai besar, semua orang berpisah untuk menemukan gua mereka sendiri. Beberapa bahkan memperebutkan gua. King Sui menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Belum ada penemuan apapun, dan keserakahan telah menyebabkan pertempuran terjadi. Kelompok King Sui perlahan berjalan ke gua acak di dekatnya. Maaf, gua ini kebetulan mengganggu minat kita, sebuah suara terdengar. King Sui berbalik dan hanya menyatakan, bahkan kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu, ya. Hanya setelah berbicara dia melihat pria parubaya dengan penampilan polos. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan tentang dia adalah tangannya dengan jari tengah yang sangat panjang. Itu 2 kali lipat panjang jari-jarinya yang lain, dengan kilatan emas samar yang tampaknya membawa kekuatan misterius. Raja Iblis Unggas Jari Emas. King Sui tidak menyangka keberadaan ini ada di sini. Meskipun namanya terdengar tidak sopan, lawannya adalah pewaris Raja Iblis yang berasal dari Gerbang Iblis Negara Api. Dengan bantuan ingatan warisan, dia samar-samar mengingat bahwa Raja Iblis Unggas Jari Emas ini benar-benar berbahaya. Dia adalah salah satu yang terkuat dalam hal kekuatan bertarung pada tingkat kekuatan yang sama.
Raja Iblis Unggas Goldfinger sedikit terkejut dengan retorika sengit King Sui, tetapi dia masih berkata, saya menyarankan Anda untuk pergi, jika tidak, kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Hao Tian berdiri di sampingnya, berkata sambil tertawa, saya telah melihat orang-orang muda sebodoh ini, tapi saya tidak pernah menyangka orang tua berkabut menjadi sebodoh ini juga. Betapa menyedihkan. Hao Tian suka berdebat dengan orang lain. Melihat bahwa King Sui sudah menguasai bola, dan mendengar komentar konyol yang dibuat oleh Raja Iblis Unggas Goldfinger ini, dia tidak bisa menahan diri. Kali ini wajahnya menjadi hitam, saat dia menatap Hao Tian dengan marah. Dia bahkan tidak setua itu. Kapan dia menjadi Voge tua? Kakak, jangan buang waktu untuk berbicara. Mari kita bunuh saja mereka. Kita harus menyingkirkan mereka, jadi sebaiknya lakukan lebih awal, seorang pria yang lebih muda di belakang Raja Iblis Unggas Emas angkat bicara. King Sui sudah menyiapkan segalanya. Karena kedua belah pihak memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, tidak perlu mempertimbangkan kembali. Dia hanya tersenyum pada Raja Iblis dan berkata, berhentilah ragu-ragu. Bolehkah kita? Meskipun mereka bertengkar, masih ada jarak di antara mereka sehingga King Sui tidak bergerak. Jika kedua belah pihak sedikit lebih dekat, King Sui tidak akan ragu untuk menggunakan transposisi stelar untuk langsung menyerang darah pertama. Melihat ekspresi percaya diri King Sui, Raja Iblis tidak bisa memahami sumber kepercayaan dirinya, meskipun dia menyadari bahwa ini adalah pemimpin istana Dewa Negara Air. Tepat pada waktunya, sebuah suara terdengar, semuanya, dapatkah Anda meninggalkan sedikit muka untuk saya dan mengesampingkan perbedaan Anda? Jalan di depan akan berbahaya dan jika kita terus bertengkar seperti ini maka kita tidak bisa maju lagi. Terlebih lagi, saya ragu Anda datang ke sini hanya untuk menyelesaikan keluhan. Petik 2. Priest Purewut berbicara dengan ekspresi hangat, penuh kebenaran dalam suaranya. King Sui memang tidak ada di sini untuk menyelesaikan keluhan, jadi dia tersenyum pada Priest Purewut dan menjawab, salam. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang-orang ini hanya menganggap saya sebagai sasaran empuk. Petik 2. Priest, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Mereka mengutuk kami tanpa henti. Kami akan mendengarkanmu, tapi kami menemukan gua ini terlebih dahulu. Saya harap Anda akan memberikannya kepada kami, Raja Iblis Unggas Jari Emas berbicara dengan sopan. King Sui menatapnya dan hanya tersenyum, kamu sudah sangat tua namun kamu masih menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa pendeta tidak dapat melihat melalui apa yang Anda lakukan, bertindak cerdas dan sebagainya? Kami hanya akan menyerahkan ini padamu. King Sui telah menggunakan teknik penglihatan surgawinya dan tidak menemukan apapun yang mengesankan di dalamnya, jadi dia menggunakan ini sebagai cara untuk memberikan wajah kepada Priest Purewut. Raja Iblis Unggas Goldfinger benar-benar tidak senang dengan perkembangan ini, saat dia memelototi King Sui dengan marah. Haha, terima kasih atas pengertian Anda semua, Priest Purewut tertawa bahagia, bahkan berseri-seri pada King Sui. Raja Iblis Jari Emas membawa kelompoknya ke dalam gua batu, tetapi mereka dengan cepat keluar dengan sedih karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Lebih buruk lagi adalah mereka bisa mendengar suara seruan di dekat mereka. Ada senjata surgawi yang layak di sana. Meskipun sudah cukup tua, tampaknya cukup bagus. Petik 2. Dalong menemukan bunga matahari emas berusia 10.000 tahun. Kelompok Baiyong menemukan bahan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan dikatakan bahwa bahkan ada bahan binatang buas kuno yang berdarah murni di sana. Dengan seruan seru di sekitar mereka, beberapa kegembiraan, beberapa kecemburuan, beberapa kekecewaan, kelompok King Sui telah mencari melalui beberapa gua dengan sedikit ketertarikan pada King Sui. Oh, apa itu? King Sui melihat item menarik di salah satu gua yang sudah dicari. AST 2367 Batu Penyembuh Surga. Oh, apa itu? King Sui melihat item menarik di salah satu gua yang sudah dicari. Hal terpenting tentang gua batu ini adalah bahwa gua itu sudah dicari oleh orang-orang dari gerbang iblis. Senyum cerah muncul di wajah King Sui saat dia tertawa dan memberitahu Hao Tian dan yang lainnya, ayo. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin penglihatan beberapa orang tidak baik. King Sui memasukinya dan dia segera melihat benda yang berada tepat di bawah dinding. Banyak orang benar-benar akan menghancurkan beberapa dinding gua, tetapi mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk menghancurkan semua dinding jika mereka tidak dapat merasakan aura apapun. Tidak ada kesempatan untuk harta karun muncul. Tapi visi surgawi King Sui luar biasa. Meskipun dia melihat ada sesuatu di bawah dinding, itu tidak memancarkan aura. Harta karun biasanya memiliki aura yang unik, seperti kebanyakan harta karun alami memiliki aura alami di sekitarnya. Ledakan.
King Sui membuat lubang di dinding dan perlahan mengeluarkan beberapa batu yang pecah. Sebuah palung batu bisa terlihat. Palungnya sendiri tidak besar, dengan interior yang bersih. Ini adalah kompartemen rahasia dengan kotak kunci tersembunyi. Itu kuno dengan desain ungu yang indah. Goldfinger dan yang lainnya masih ada dan ketika mereka melihat kotak itu, suasana hati mereka langsung turun. Melewatkan sesuatu itu menjengkelkan, belum lagi jika sebenarnya ada barang bagus di dalamnya. Namun, dengan imam di sekitar, mereka tidak bisa mengajukan keberatan. Haha, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Surga memiliki mata, perampok tidak pernah berhasil, miliknya, pada akhirnya akan pergi. Kenapa kamu pamer sekarang? Ini mungkin hanya sebuah kotak kosong atau popok anak. Jangan memperlakukannya seperti harta karun ketika Anda belum melihat apa yang ada di dalamnya. Seseorang dari gerbang iblis mengejek. Kamu hanya cemburu dan iri, haha. Kemampuan Hao Tian untuk membalas tidak buruk. King Sui mengeluarkan kotak itu dan segera membukanya. Tidak perlu memamerkan harta karun seseorang, tetapi King Sui tahu bahwa benda ini tidak memiliki aura. Bahkan jika itu adalah barang biasa, setidaknya itu akan menghentikan orang untuk terus-menerus iri pada mereka. Saat kotak dibuka, itu tampak seperti batu biasa seukuran kepalan tangan. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu adalah bahwa itu tidak istimewa sama sekali. Hahaha, semua orang dari gerbang iblis tidak bisa menahan tawa sementara Goldfinger bertanya dengan provokatif, harta macam apa ini? Ini adalah batu ajaib, King Sui berkata setelah ragu-ragu. Semua orang tercengang. Ekspresi King Sui barusan menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah batu. Setidaknya kegunaannya tidak diketahui oleh King Sui. Terus terang, itu adalah batu yang tidak seorang pun akan repot mengambilnya di tempat lain. Memang, itu benar-benar batu ajaib. Raja Iblis tertawa sambil mengangguk, merasa senang di dalam hatinya. Batu ajaib yang nyata. Aku juga punya satu. Lihat bentuknya yang unik. Ini seperti kura-kura. Mengapa kamu tidak mengangkat yang itu dan mengatakan bahwa itu terlihat seperti ayam? Hao Tian tertawa saat dia menunjuk ke sebuah batu tidak jauh. Batu berbentuk aneh itu memang terlihat seperti ayam. Ekspresi Goldfinger tidak sedap dipandang saat dia melihat Hao Tian. Dia adalah Raja Iblis Goldfinger Fall tetapi selalu menyebut dirinya sebagai elang atau hanya sebagai Raja Iblis Goldfinger, tanpa unggas. Meskipun banyak unggas adalah binatang iblis yang sangat kuat, terlalu memalukan untuk menyebut diri mereka seekor ayam. King Sui, mengabaikan keributan itu, benar-benar bahagia dan bersemangat, karena itu benar-benar batu ajaib. Itu adalah harta mutlak yang disebut batu penyembuhan surga. Jelas, itu tidak bisa benar-benar menyembuhkan surga tetapi bisa membantu pencerahan dalam hal teknik. Itu bisa membutuhkan teknik yang menantang surga ke tingkat yang lebih besar. Bahkan di puncak, itu bisa membantu seseorang bergerak selangkah lebih tinggi, tetapi tingkat keberhasilannya sekitar 80% atau lebih. Keberadaan batu ini benar-benar konyol. Itu terlalu langka, dan hanya sedikit yang pernah mendengarnya. King Sui hanya mengetahuinya karena teknik penglihatan surgawi, tetapi ada buku-buku yang dibuat di era kuno yang menyebutnya sebagai batu kenaikan abadi. Nama itu dengan tepat menggambarkan kekuatan batu penyembuhan surga. Membiarkan seniman bela diri puncak untuk mencapai langkah baru di luar kesempurnaan adalah perubahan kualitatif yang akan menyebabkan pertumbuhan yang tak terbayangkan dalam seniman bela diri. Ini adalah asal-usul namanya, dan efeknya membenarkan nama seperti itu. Tapi yang jelas, batu itu hanya berpengaruh pada orang-orang tertentu dan akan sia-sia jika digunakan oleh seseorang yang belum mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam hal skill mereka. Tidak ada gunanya menggunakannya pada seniman bela diri yang lemah. Selain efek pada keterampilan, batu itu juga bisa membuat peningkatan yang signifikan pada budidaya seseorang. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mencapai batas, atau melampauinya. Misalnya, jika King Sui ingin menggunakan batu itu untuk masuk ke alam 10 gua, maka itu akan sangat mungkin. Jika dia ingin menggunakannya untuk masuk ke alam 11 gua, maka kemungkinan itu terlalu kecil. King Sui benar-benar ingin menggunakannya untuk menerobos ke 10 gua dan kemudian memasuki alam berikutnya. King Sui kemudian akan menjadi yang terkuat mutlak di 3 wilayah tengah, dengan kualifikasi untuk naik ke 3 wilayah atas. King Sui tetap diam saat dia menyimpan batu penyembuhan surga ketika pria Spurewut tertawa. Tuan King sangat beruntung. King Sui terkejut sebentar, apa maksudmu? Kamu memiliki kultivasi yang kuat dan banyak wanita cantik di sisimu, tetapi yang paling penting, kamu memiliki keberuntungan yang sangat baik. Anda pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan suatu hari nanti, kata pria Spurewut sambil tersenyum seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh.
King Sui merasakan bahwa pria Spurewut telah berhasil mengatakan bahwa itu adalah batu penyembuhan surga. Dia mulai lebih waspada, karena pasti ada kebutuhan untuk waspada terhadap orang lain, terutama dengan kultivasi Pries di puncak Chaos City. Semoga berkahmu membuahkan hasil, King Sui tertawa ringan saat dia menjawab. Suara-suara yang datang dari orang-orang yang menemukan sesuatu masih bisa didengar. Tentu saja, ada banyak yang memahami prinsip tidak mengungkapkan keuntungan dan harta seseorang, jadi mereka diam-diam mendapat untung. Dinding batu hampir semuanya hancur setelah tindakan King Sui barusan. Bahkan ada orang yang menggali 3 inci ke dalam tanah dan berhasil menemukan banyak harta karun. Mereka yang menemukan sesuatu semua memandang King Sui dengan penuh syukur. Seluruh tempat menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari sehari dan orang-orang mulai bergerak maju. Pria Spurewut menemukan King Sui dan berbicara langsung kepadanya tidak lama setelah semua orang mulai bergerak. Dia ingin meminta King Sui untuk membantunya dalam mencoba membunuh macan tutul topas biru kuno nanti. King Sui mengangguk, tidak masalah, tapi aku juga punya permintaan sebagai balasannya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyetujuinya. Petik 2. King Sui hanya khawatir tentang bagaimana dia akan mengatakannya tetapi hal-hal ternyata menguntungkannya. Bukan ide yang buruk untuk membangun persahabatan dengan pendeta. Tentu saja, katakan saja. Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Pria Spurewut mengangguk. Dia juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan King Sui karena dia merasa bahwa King Sui memiliki potensi yang tak ada habisnya dan pasti akan lebih tinggi dari yang dia bisa. AST 2368 Tarantula Terestrial. Setelah mendengar jawaban pria Spurewut, King Sui tidak ragu-ragu dan berbicara terus terang, saya ingin 2 macan tutul topas biru kuno itu. Macan tutul topas biru kuno adalah binatang kuno sehingga mereka secara alami memiliki banyak harta pada mereka. Kulit, tulang, dan usus mereka semuanya sangat berharga. Akan sia-sia bagi orang biasa karena mereka tidak bisa menggunakannya. Pria Spurewut juga seorang ahli pengobatan. Macan tutul topas biru kuno bukanlah tujuannya datang ke sini, tapi dia memang menginginkan sesuatu darinya. Namun, karena King Sui telah meminta, dia tidak ragu-ragu. Dia menjawab, saya bisa menjanjikan itu kepada Anda, tetapi saya khawatir orang lain akan campur tangan nanti. Tentu saja, King Sui mengerti bahwa dia mengacu pada gerbang iblis dan tertawa, berkata, itu hanyalah masalah sepele. Selama Anda mengizinkannya, tidak ada orang lain yang berani campur tangan. Petik 2. Oke, kalau begitu kita punya kesepakatan. Jika kebetulan ada orang yang ingin campur tangan, saya akan membantu Anda untuk bertahan melawan mereka, kata pria Spurewut dengan percaya diri. Hutan. Ada hamparan luas dengan lautan pohon di depan mereka. Pohon-pohon semuanya besar, setidaknya setinggi 10 meter. Batang pohonnya tidak lurus tetapi melingkar, penuh dengan kekuatan, dan memancarkan keabadian. Ada jarak yang cukup jauh antara setiap pohon dan setiap pohon berbeda, seperti payung besar, membuatnya sangat menyenangkan dilihat dari jauh. Skenario seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hampir seolah-olah mereka telah dipangkas sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Tempat ini disebut hutan kematian. Itu dipenuhi dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Tidak akan terlambat untuk mundur sekarang, pria Spurewut memberikan peringatan terakhir kepada orang-orang yang hadir. Cukup banyak orang yang mundur sebelumnya, meskipun ternyata tidak terlalu berbahaya, jadi sangat sedikit orang yang memutuskan untuk mundur kali ini. Namun, kata hutan kematian, akhirnya membuat beberapa orang kembali. Meskipun memang ada banyak harta di depan, itu terlalu berisiko untuk mempertaruhkan nyawa mereka, demi keberuntungan. Seseorang perlu bertahan hidup untuk menikmati harta karun itu. Suara melengking. Baru 1 jam sejak semua orang memasuki hutan ketika seekor laba-laba besar berwarna-warni muncul dari tanah dan menggigit bagian bawah tubuh seorang pejuang. Tidak butuh waktu untuk menelan bagian tubuh yang tersisa dan menghilang ke tanah lagi. Orang itu hanya berhasil memekik sekali sepanjang waktu tetapi banyak orang di sekitar masih berhasil menangkapnya. Itu adalah tarantula terestrial. Banyak orang mulai berkeringat. Tarantula terestrial berukuran kira-kira 10 meter, dengan racun mereka sendiri, dapat dengan bebas melakukan perjalanan di bawah tanah, dan bahkan menyembunyikan keberadaan mereka dengan sempurna. Mereka ahli dalam menyergap orang lemah. Saya keluar. Tidak mungkin tinggal di tempat berdarah ini. Lebih dari 10 orang telah disergap oleh laba-laba dalam 3 jam. Tempat ini sepertinya adalah wilayah tarantula daratan. Sekarang, seseorang tidak dapat mentolerirnya dan ingin menarik diri, sentimen ini mendapat penegasan luas. Orang-orang ini awalnya di sini untuk mencoba dan mengambil keuntungan dari krisis apapun untuk keuntungan pribadi,
Tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka adalah yang paling rentan di sini, dan menjadi korban laba-laba yang dibesarkan untuk pergi. Pria Spurewut tidak menentang tetapi malah mengangguk dan berkata, siapapun bisa keluar kapan saja. Sekelompok orang memulai perjalanan pulang mereka. Keamanan masih menjadi pertanyaan, tetapi peluang mereka masih jauh lebih baik daripada jika mereka melanjutkan. Orang-orang ini mulai iri pada mereka yang pergi lebih awal. Sudah mulai gelap. Semua orang bisa beristirahat di sini. Mari kita mengisi ulang untuk satu malam dan melanjutkan perjalanan besok, kata pria Spurewut kepada semua orang sambil melihat ke langit. Mereka berjalan ke lereng yang relatif tinggi yang dipenuhi bebatuan yang sangat keras. Tidak ada pohon di sekitar area itu, memungkinkan garis pandang yang lebih luas. Kelompok Istana Surgawi mendirikan tenda dan formasi dasar. Selalu berhati-hati untuk menjaga diri Anda dari orang lain. Nalan King selalu bersama dengan orang-orang dari negara air. Itu bukan waktu yang tepat untuk mengembangkan hubungan apapun dengannya, terutama karena Shen Huang dan Bei Huang Fan bersamanya. Meskipun kedua wanita itu tidak membatasi King Sui dengan cara apapun, King Sui masih belum mencapai tahap di mana dia berani merayu wanita lain di depan mereka. Tempat ini membuatku gelisah, Shen Huang melihat sekeliling sebelum berkata kepada King Sui. Bahaya ada di bawah kaki kita. Ini adalah binatang kuno yang sah, Raja Tarantula Terestrial kuno, kata King Sui sambil tertawa. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Bei Huang Fan melirik King Sui dan bertanya. Penampilannya yang menawan masih sangat menggoda. Itu karena aku tidak punya waktu untuk mengatakannya. King Sui menarik kedua wanita itu saat mereka menuju puncak gunung. Apakah kamu mencoba mencari Raja Tarantula? Shen Huang memandang King Sui dan bertanya. Ya, apakah kamu takut? King Sui memegang tangannya dengan lembut dengan paksa. Kenapa aku? Tidak ada yang perlu ditakuti dengan Anda di sisi kami. Shen Huang tertawa dan berkata. Ketiganya telah mengembangkan hubungan yang begitu harmonis sampai-sampai mereka bertiga sangat nyaman satu sama lain. Tetap saja, King Sui tidak akan berani mencoba dan meminta mereka berdua melayaninya sekaligus. Ini hanyalah langkah yang tidak berani dia ambil. Masih ada waktu yang lama di depan. Selain itu, ini sudah merupakan posisi yang patut ditiru. Sebuah gua batu. Mereka bertiga mencapai sisi lain lereng dan menemukan gua batu raksasa. Gua batu itu miring ke tanah. Gua itu mudah untuk diabaikan jika seseorang tidak memperhatikan. Ujung gua tidak bisa dilihat bahkan dengan penglihatan King Sui. Ada beberapa gelombang udara dingin yang terasa atau bahkan suara tulang yang dikunyah kadang terdengar dari luar gua. Suaranya bisa sangat menusuk, terutama di lingkungan yang sepi di belakang bukit. Apakah kita masuk atau kita memancingnya keluar? Bei Huang Fan melihat ke pintu masuk gua. Ayo masuk. Memikatnya keluar dan mengkhawatirkan orang lain bisa menyebabkan masalah. Lagi pula aku membutuhkan binatang purba sekarang, kata King Sui setelah memikirkannya. Kedua wanita itu mengikuti King Sui ke dalam gua. Mereka baru menyadari besarnya gua saat memasuki dan berjalan lebih dari 100 meter. Dindingnya benar-benar terbuat dari batu, mengkilat dan memantulkan cahaya, tetapi dengan bau busuk yang sedikit menyengat. Kedua wanita itu juga pembudidaya yang kuat. Meskipun lingkungannya tidak baik, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Bau busuk itu semakin pekat. Itu adalah bau darah dan daging yang membusuk, seseorang sudah samar-samar bisa merasakan atmosfer yang mengancam dan mendengar suara tulang yang diremukkan. Zizi. Jeritan tajam bergema, dan bahkan dinding yang sangat keras mulai bergetar dan berubah menjadi bubuk. Itu seperti ombak yang tak berujung, menembus telinga. Kultivator yang lebih lemah akan mendapati diri mereka berdarah dari lubang mereka, karena bahkan menutup telinga Anda tidak akan membantu. Kedua wanita itu cukup kuat, tetapi King Sui masih memimpin. Dia menerapkan semua keahliannya dan menggunakan tungku penyulingan iblis primordial. Tungku penyulingan iblis primordial seperti mangkuk kecil di tangan King Sui, indah dan kuno, dengan gelombang energi yang mengepul keluar. Tungku adalah pencegah yang kuat terhadap binatang iblis apapun. Meskipun tidak bisa benar-benar melemahkan lawan, itu benar-benar bisa menakut-nakuti binatang sampai mati. Ini adalah efek alaminya pada binatang iblis. AST 2369 Raja Tarantula Daratan Kuno, Kaisar Binatang. Suara yang dibuat oleh Raja Tarantula Terestrial Kuno mirip dengan suara orang ketakutan yang berjalan sendirian di kuburan, ketakutan oleh gerakan apapun di sekitarnya. Gelap di dalam gua yang mempengaruhi penglihatan King Sui dan kedua wanita itu sedikit, tetapi mereka masih bisa melihat. Selain itu, teknik penglihatan surgawi King Sui telah diaktifkan sehingga siang dan malam hari sama baginya. Itu adalah laba-laba lapis baja hitam.
Itu memiliki tubuh raksasa yang memanjang hingga beberapa ratus meter, hampir setebal lorong seluruh gua. Armor hitamnya sekeras besi dan dipenuhi duri tajam, seperti landak. Mata merah gelapnya yang besar dan berukuran menara memancarkan cahaya yang menakutkan, dengan anggota tubuhnya yang sepenuhnya terbungkus baju besi. Seekor laba-laba berarmor lengkap. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat makhluk yang begitu menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Tarantula Terestrial kuno, bahkan tanpa melihat tekanan racunnya, kekuatan tubuhnya tidak bisa diremehkan. Itu juga kebal terhadap semua racun secara default. Zizi. Suara menakutkan itu berdering lagi, tapi kali ini lebih dekat. King Sui segera menyerang dengan tungku penyulingan iblis primordial. Tungku penyulingan iblis primordial, dalam waktu singkat, menjadi seukuran bukit saat terbang keluar. Zizi. Peng. Sebuah ledakan besar terdengar bersamaan dengan teriakan yang menusuk. Tungku penyulingan iblis primordial terbang kembali ke tangan King Sui. Raja Tarantula bahkan tidak menerima kerusakan apapun. Sepertinya itu sedikit gelisah, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang. Mencari kematian. Suara yang dalam tapi menusuk telinga bisa terdengar. Wow, kamu benar-benar bisa berbicara. King Sui terkejut. Sejujurnya, pada kekuatan ini, itu akan dianggap sebagai binatang yang lebih tua, dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia normal. Namun, terlepas dari kecerdasan mereka, tubuhnya yang menentang surga memastikan bahwa ada hukum surgawi Dao yang melarang mereka menggunakan senjata surgawi. Kamu bisa pergi dan mati sekarang karena benda di tanganmu hanya untuk menakut-nakuti orang. Raja Tarantula paling takut pada benda di tangan King Sui. Dia tahu bahwa umat manusia memiliki banyak harta, semuanya dengan kegunaan yang sangat aneh. Meskipun dia sangat waspada terhadap benda yang dipegang King Sui, tidak ada salahnya ketika mereka bertabrakan sehingga mungkin hanya digunakan untuk menggertak. Tubuh Raja Tarantula Terestrial kuno mulai memancarkan kabut hitam saat tubuh besarnya perlahan berubah menjadi bola raksasa, dengan cepat menikung King Sui. Air hitam juga mulai menyerbu ke depan, berusaha menguasainya. King Sui benar-benar ingin mengutuk dengan keras. Orang ini benar-benar menggunakan taktik kotor seperti itu, memaksanya untuk mengeluarkan dominasi areanya. Teknik penglihatan surgawi, seni mengejar, Ki Kaisar. King Sui menggendong kedua wanita itu dan langsung menyerang dengan Stellar Transposition setelah memperlambat lawan secara signifikan. Zizi. Raja Tarantula mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga lagi. Tampaknya menderita rasa sakit yang mengerikan. Serangan King Sui cukup kejam. Meskipun Raja Tarantula memiliki baju besi hitam yang menakutkan, daging sebenarnya cukup lemah. Transposisi Stellar mengabaikan pertahanan dan hanya menghancurkan organ internalnya. King Sui jelas tidak mengharapkan ini tetapi teknik penglihatan surgawinya dapat mengamati bahwa jeroan internalnya telah hancur total. King Sui akhirnya tenang. Dia telah menyiapkan banyak gerakan pembunuh pada awalnya, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Manusia, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika kamu membunuhku. Saya adalah keturunan Kaisar Tarantula Daratan Kuno, kata Raja Tarantula kepada King Sui. Kaisar Tarantula Terestrial Kuno. King Sui berpikir dengan hati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dia mengerti bahwa mereka yang dapat diberikan gelar Kaisar Kuno semuanya adalah binatang iblis yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Wilayah surgawi tampaknya tidak terbatas. Masih belum jelas apakah ada Kaisar Tarantula Terestrial Kuno, dan bahkan jika memang demikian, itu tidak ada di sini sekarang. Itu tidak bisa melakukan apapun padaku setelah aku meninggalkan area Divine. Selain itu, saya tahu apa yang harus dilakukan bahkan jika itu berani datang. King Sui memandang Raja Tarantula dan tertawa. Tawa King Sui memalukan bagi laba-laba. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan bertemu seseorang seperti King Sui. Bahkan kulit terluarnya yang kuat dan racunnya tidak ada gunanya di hadapannya. Dia tidak bisa menerima hasil ini, tetapi dia tidak punya pilihan lagi. Jangan paksa tanganku. Meskipun saya mungkin tidak layak sebagai lawan Anda, saya masih bisa membunuh salah satu orang di samping Anda jika saya mencoba. Itu tidak lebih bodoh dari manusia, dan dia mengerti bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu hanya bisa mencoba melarikan diri. Apakah kamu mencoba melarikan diri sekarang? Dinding batu di sekitar Anda mungkin tidak ada apa-apanya selain Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda masih dapat menembus dinding batu sekarang. King Sui telah menggunakan hukum 9 istana untuk menyegel seluruh tempat ini. Segel King Sui telah menahan 5 elemen. Laba-laba besar ini berspesialisasi dalam elemen bumi. Seekor laba-laba raja akan mampu melintasi bebatuan ini seperti ikan di dalam air, tetapi di dalam segel, ia hanya bisa menghancurkan batu-batu ini dengan kekuatan kasar, dan tidak bisa melarikan diri.
Laba-laba besar mencoba menenggelamkan tubuhnya ke dalam batu dan segera menyadari bahwa itu sia-sia. Ia benar-benar mulai ketakutan. Kata-kata mengancam yang dia katakan barusan hanya dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaan King Sui. Dia merasa bahwa seluruh tempat ini adalah dunianya dan dia akan dapat melarikan diri bagaimanapun caranya. Ini sudah berakhir. King Sui melihat waktu dan menindaklanjuti dengan transposisi stelar. Zizi. Meskipun serangan itu tidak dapat membunuh Raja Tarantula, itu cukup untuk menyebabkan laba-laba terluka parah. King Sui mengeluarkan tungku penyulingan iblis primordialnya segera dan menyedot Raja Tarantula sebelum melemparkannya kembali ke alam Valet Jade Immortal. Tepat ketika King Sui hendak pergi dengan kedua wanita itu, dia berkata, sebenarnya, kita harus pergi memeriksa sarangnya. Mungkin dia punya beberapa barang. Petik 2. Kedua wanita itu tertawa dan mengangguk. Harta karun menarik bagi semua orang. Ada area yang sangat luas setelah berjalan lebih jauh ke lorong gua. Ini adalah gua bawah tanah raksasa. King Sui merasa itu sangat besar. Ada begitu banyak telur mengacu pada testis di sini. Bei Huangfan berkata sambil menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. King Sui melirik ke arahnya dan tertawa. Bei Huangfan memperhatikan bahwa King Sui sedang menatapnya dan memikirkan apa yang dia katakan barusan, lalu melihat senyum main-main King Sui. Seluruh wajahnya langsung memerah. Leher putih merah muda memerah seluruhnya merah muda, membuatnya menawan di luar dugaan. Kamu benar-benar, bukan. Itu adalah telur laba-laba. Apa yang Anda pikirkan? Bei Huangfan melolong marah. Fan, aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar-benar menjadi semakin nakal dan mesum akhir-akhir ini, tapi aku menyukainya. King Sui tertawa. Kamu yang nakal dan mesum? Bei Huangfan sangat malu, tapi dia menjadi tenang setelah berbicara dan mengulurkan tangannya untuk mencubit telinga King Sui. Shen Huang tersenyum di satu sisi. Dia sangat senang. Melihat adegan-adegan ini mengingatkannya pada saat-saat dia dan King Sui menikmati bersama. Bagus. Ayo pergi dan lihat telur-telur itu, Bu. Bei Huangfan tidak mengerahkan kekuatan apapun sehingga tidak sakit. Bei Huangfan melepaskan dengan sedih setelah mendengar King Sui. Mereka resmi menjadi sesuatu. King Sui telah menggoda mereka berkali-kali, tetapi dia masih menikmati melakukannya sampai hari ini. AST 2370 Poison Lotus Fin, membunuh Raja Iblis Unggas Jari Emas. Telur-telur itu berwarna cerah, dengan berbagai jenis pola di atasnya, semuanya dalam berbagai warna. Setiap telur berukuran sekitar orang dewasa. Setidaknya ada beberapa ratus telur. Situasi di 9 benua membuat King Sui sangat bermasalah. Banyak binatang iblis menetas dari telur, dan binatang buas ini bukanlah burung. King Sui tidak terlalu tertarik untuk memelihara telur-telur ini. Bagaimanapun, itu hanya ladang tarantula terestrial. Dia sedang memikirkan hal lain. Harus ada sumber daya yang lebih berguna di area besar ini. Tanaman teratai racun. King Sui menemukan batang anggur merah tua di tempat peristirahatan Raja Tarantula daratan kuno. Ada 7 bunga teratai ungu yang mekar di atas batangnya, sangat indah, entah bagaimana sangat misterius dan aneh pada saat yang bersamaan. Mata King Sui berbinar karena barang semacam itu akan datang bersama dengan racun tertentu atau binatang beracun tertentu, yang keduanya sangat berharga. Selain itu, mereka sangat berharga dalam hal kultivasi. Dia mentransplantasikannya ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu. King Sui, ada token di sini. King Sui baru saja mentransplantasikan Poison Lotus Fin ketika dia mendengar suara Shen Huang. King Sui berjalan mendekat dan Shen Huang memberikan tanda ungu kepada King Sui, kira-kira selebar telapak tangan dan panjangnya 1 kaki. Ada laba-laba emas yang hidup seperti diukir di wajah di atas sementara bagian belakang memiliki 13 di atasnya. Raja Tarantula Terestrial kuno telah mengatakan bahwa dia adalah keturunan Kaisar Tarantula Terestrial kuno. Sepertinya dia tidak berbohong. Token ini harus menjadi buktinya. Namun, apa yang diwakili oleh 13? Apakah 13 anak atau cucu? King Sui memikirkannya lalu berkata, bukan itu yang penting. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kita harus berhati-hati mulai sekarang. Kemampuan Kaisar Tarantula Terestrial kuno tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan, dan keturunan yang tak terhitung banyaknya, kata Shen Huang, melihat tanda itu saat alisnya berkerut. Jangan khawatir, ini hanyalah salah satu dari banyak keturunan Kaisar Tarantula daratan kuno. Binatang Kaisar memiliki terlalu banyak dari mereka. Beberapa keturunan mati di sana-sini adalah hal yang normal. Anda harus tahu bahwa bahkan binatang Kaisar tidak akan repot menghitung. Selain itu, ada banyak sekte kuat di 9 benua, masing-masing dari mereka mampu menandingi binatang Kaisar.
King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Setelah membolak-balik seluruh area, King Sui tidak menemukan banyak item yang membuatnya senang. Raja Tarantula Terestrial kuno itu sendiri adalah hal paling berharga yang dia dapatkan, karena itu akan memungkinkan dia untuk meramu pil penguat darah. Bau di sini memang tidak enak, dan King Sui sangat bermasalah. Itu adalah binatang iblis yang kuat, dengan kecerdasan untuk boot. Mengapa sarangnya berbau sangat busuk? Dia membawa kedua wanita itu keluar dan melihat beberapa orang di pintu masuk gua. Salah satu pemimpinnya adalah Raja Iblis Unggas Emas. Kalian bertiga pasti sedang dalam suasana hati yang istimewa untuk begitu tertarik berburu, kata Raja Iblis Unggas Jari Emas, menatap King Sui dan kedua wanita itu. Dia memandang kedua wanita itu dengan keserakahan yang tak terkendali. King Sui mengerutkan alisnya, dan dengan belak-belakan berkata, apakah kamu baru saja makan kotoran? Kenapa mulutmu bau sekali? Raja Iblis Goldfinger Fall tercengang sesaat. Pernyataannya sebelumnya sedikit berlebihan, tetapi dia tidak mengharapkan pernyataan belak-belakan dari King Sui. Sesaat keganasan melintas di matanya, anak muda, menjadi terlalu flamboyan dan sombong akan membuatmu terbunuh. Oleh Anda, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak dapat membunuh Anda secara instan? King Sui berkata dengan sangat acuh tak acuh. Raja Iblis Unggas Emas mengepalkan tinjunya sedikit, menyebabkan jari emas itu memancarkan kilatan. Kemudian, dia tiba-tiba berlari ke arah King Sui. Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Petik 2. Sosok Raja Iblis Unggas Emas melintas dengan cepat. Jari emas itu setidaknya memiliki panjang 5 kaki karena gelombang energi yang besar terkonsentrasi pada jari itu. Garis intens sinar emas secepat kilat tiba-tiba melesat ke arah King Sui. Raja Iblis Unggas Emas telah mengabdikan hidupnya untuk jari emas ini. Dengan serangan berbahaya dan kecepatan kilat, tidak ada yang bisa mengelak. Serangan ini memiliki efek penusuk baju besi yang kuat, yang memungkinkannya menyebabkan kerusakan serius pada lawan manapun. Selain jari emas, kemampuan terkuatnya adalah transformasi Demon Fall. Transformasi Demon Fall ini adalah bagian dari warisan Raja Iblis Goldfinger Fall. Transformasi adalah jenis teknik gerakan, melengkapi teknik jari emas dengan sempurna. King Sui masih mempertahankan status siap tempur, dan berada di puncak kekuatannya. Serangan Raja Iblis Unggas Emas terlalu cepat. King Sui tidak bisa ceroboh. Dia secara langsung menginginkan penampilan Gunung Sembilan Benua. Retakan, seni mengejar, Ki Kaisar. King Sui telah menggunakan teknik penglihatan surgawinya, serta kedua kemampuan yang melemah bersama-sama. Sekarang Raja Iblis Unggas Emas tampak seperti siput. Karena King Sui membual bahwa dia akan langsung membunuh lawannya, dia akan menganggapnya serius. Lebih baik menyelesaikan masalah sekarang karena pada akhirnya mereka akan bertarung. Juga, King Sui menyadari bahwa gerbang iblis negara api tidak seperti gerbang iblis sembilan benua, dan dia tidak begitu bersemangat tentang kemenangan. Segel berlian Buddha, Raja Iblis Unggas Emas melenyapkan gunung sembilan benua, dan bergegas menuju King Sui sekali lagi. Kecepatannya dibelah dua oleh King Sui, yang mengejutkannya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa King Sui tidak menurunkannya hingga setengahnya, karena masih ada teknik penglihatan surgawinya. Sinar keemasan yang luar biasa dari jari emas melesat ke arah King Sui dan pada saat itu, Raja Iblis Unggas Jari Emas bersinar dengan sinar keemasan, membawa kekuatan mistis. Siluet raksasa Golden Fall muncul di atas tubuhnya, dan jari emasnya hanyalah cakar dari siluet Golden Fall. Jeritan tajam, dan langit dipenuhi dengan rangkaian ledakan sebelum tawa kejam Raja Iblis Unggas Jari Emas terdengar. King Sui merasa seolah-olah tubuhnya telah diikat menjadi satu dan menjadi sangat berat. Indranya tampaknya menjadi lamban juga. Ini adalah teknik pembunuh Raja Iblis Unggas Emas. Ketika kesenjangan kekuatan tidak terlalu buruk, teknik ini tak terbendung, karena kekuatan serangan dan kecepatannya benar-benar tertinggi. Teknik ini adalah contoh yang jelas dari cepat dan ganas. Sayangnya, dia berhadapan dengan King Sui, yang bisa mengurangi separuh kecepatannya lagi dan lagi. Orang hanya bisa melihat jejak King Sui yang menghindari jari emas. Tepat ketika Raja Iblis Unggas Emas menyadari bahwa dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan King Sui, bayangan kepalan tangan mendarat padanya. Pemogokan mencongkel. Transposisi bintang. Oh. Segel cerah Buddha. Posisi dorong gunung. Pada langkah terakhir, Raja Iblis Unggas Emas tergencet tanpa bisa dikenali, seolah-olah sebuah gunung baru saja berguling di atasnya, mati tanpa bayang-bayang keraguan. Serangan Gouging dengan Stellar Transportation telah melukai Raja Iblis Goldfinger Fall. Segel cerah Buddha berikut terus membuatnya pusing, mencegahnya menghindari posisi dorong gunung yang datang setelahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain terjepit sampai mati.
Raja Iblis Unggas Emas adalah pemimpin gerbang iblis negara api dan kali ini telah membawa lebih dari selusin ahli. Namun, King Sui telah sepenuhnya memusnahkannya. Ini membuat sisanya lumpuh ketakutan, karena sangat mungkin mereka akan mati sebagai saksi. King Sui memandang para pria dan bertanya, apakah Anda ingin melakukannya atau apakah kita harus mengambil tindakan? Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Mereka harus mempertimbangkan, menimbang konsekuensinya dan mempertanggungjawabkannya. Semuanya, cepat dan kabur. Jika kami lari, kami akan baik-baik saja. Seseorang berteriak, tetapi tidak ada yang bergerak, karena takut menjadi sasaran pertama. Akhirnya, ada dua orang yang mulai berlari. Pedang terbang. King Sui telah menggunakan senjata tersembunyinya sendiri, selain teknik senjata tersembunyi klan Liu, membunuh keduanya secara instan.